Pentasians, kembali lagi di Pentas. Untuk episode kali ini bakal dipandu oleh Miss Deborah. Tentunya Miss Deborah nggak sendirian nih, ada di samping Miss. Siapa nih? Yuk kita tanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Dominic Santoso dari kelas 7A. Gabriela, namanya tadi katanya Gabriela. Kalau dipanggilnya Gabriela atau siapa nih? Gabriela atau Gaby. Oh, jadi Miss mau manggil Gaby nih. Oke. Gaby aja ya biar lebih nyaman. Oke, tadi katanya Gaby ini siswa kelas 7. Berarti sekolah di SMP BPK Punabur Tasikmalaya itu udah kurang lebih 1 semester. Kok kurang lebih? Masih kurang beberapa bulan lagi gitu loh untuk menjadi 1 semester di sekolah SMP BPK Punabur Tasikmalaya. Gimana nih Gaby? Udah punya teman nggak di SMP BPK Punabur Tasikmalaya? Punya Miss. Punya. Banyak nggak? Lumayan. Lumayan. Ada teman deket nggak? Ada. Ada. Banyak. Banyak. Berbicara tentang teman dekat, Gaby pernah dengar istilah circle nggak? Pernah Miss. Pernah. Kalau menurut Gaby, kalau circle pertemanan itu apa sih? Apakah kayak seperti dalam bahasa Inggris kan circle itu lingkaran. Apakah circle pertemanan itu lingkaran yang dibuat oleh teman atau bagaimana Gaby? Circle itu lingkaran pertemanan yang dibentuk oleh sekelompok orang. Sekelompok orang. Lingkaran yang dibentuk oleh sekelompok orang. Sekelompok orangnya itu yang bagaimana sih menurut Gaby? Apakah orang-orang terdekat atau ada orang-orang tertentu yang bisa membuat circle pertemanan ini? Yang terdekat. Yang terdekat, atau bisa juga orang yang baru kita kenal tapi kita udah merasa akrab atau nyaman dengan teman tersebut. Itu juga bisa dijadikan sebagai circle. Nah, Miss mau nanya nih, kalau Gaby punya circle nggak di sekolah? Punya Miss. Punya? Circle-nya berapa orang nih? Coba dihitung, aduh. 4 Miss. Oh, 4. Kirain Miss pikir tadi Gaby masih mikir kira-kira butuh waktu 30 menit karena temennya banyak gitu ya. Iya. Dalam circle pertemanan Gaby ini, menurut Gaby pertemanan Gaby itu sehat nggak? Sehat Miss. Sehat. Kenapa Gaby bilangnya sehat? Karena di circle aku teman-temannya tuh saling mendukung. Saling mendukung dan nggak ada yang saling menjelekkan seperti itu ya? Gak ada Miss. Nah, dalam circle pertemanan Gaby perempuan semua atau ada yang laki-laki? Perempuan semua Miss. Perempuan semua. Nyaman nggak berteman sama mereka? Nyaman. Nyaman. Gaby sebelumnya kenal sama mereka atau gimana? Udah kenal dari kecil. Dari kecil, iya kebetulan Gaby punya circle yang isinya orang-orang yang udah dikenal dari kecil. Kemungkinan besar Gaby langsung merasa nyaman gitu ya. Iya. Jadi gimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah Gaby merasa nggak nyaman makanya nggak dijadiin circle kayak istilah lu kan gak masuk circle kita gitu? Gimana? Enggak Miss. Nggak nyaman? Enggak. Nyaman tapi belum senyaman seperti teman yang circle sekarang. Oh, belum senyaman seperti circle yang Gaby punya gitu. Bisa dijadikan teman, cuma ada yang lebih dekat. Jadi ada tingkatannya, teman dekat, teman biasa aja, teman yang nggak terlalu deket gitu ya. Iya. Nah, jadi menurut Gaby selama punya circle ini ada hal baiknya nggak menurut Gaby? Ada Miss. Apa ada hal baik dari circle pertemanan ini? Saling mendukung, kalau misalnya temannya lagi kesusahan kadang-kadang dibantuin. Saling membantu, berarti ada efeknya gitu ya. Iya. Jadi selain saling membantu, apa lagi? Kalau itu kayak mengingatkan kalau misalnya kalau lagi ngomong nggak sengaja ngomong kata yang tidak baik, diingatin jangan. Iya. Nah, teman-teman, ternyata seorang Gaby ini yang terkenal dengan hal-hal positifnya, ternyata juga masih mau mengatakan hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika dia mengatakan hal tersebut, berarti teman-temannya ada tugas untuk mengingatkan kepada Gaby bahwasannya
itu hal yang tidak perlu diucapkan untuk selanjutnya seperti itu. Jadi itu merupakan dampak atau efek dari circle pertemanan menurut Gaby. Itu merupakan hal positif ya Gaby ya. Ya. Tanpa disadari gitu. Ada lagi nggak dampak positifnya selain itu? Kayaknya nggak ada lagi. Iya. Ada 2 tadi dampak positifnya dari Gaby dalam circle pertemanan ini gitu. Dan Miss harap juga untuk teman-teman Pentasians ketika memiliki circle pertemanan, pilihlah circle yang di dalamnya memberikan dampak positif kepada kalian gitu ya Gaby ya. Nah, selain dampak positif, menurut Gaby ada nggak dampak negatif dari circle pertemanan yang dibentuk dalam satu circle itu? Kadang ada dampak negatifnya. Contohnya kayak misalnya kayak menjelek-jelekan orang, padahal si teman itu juga dekat sama orang itu sendiri. Oh, jadi ada dampak negatifnya. Ternyata berarti dapat disimpulkan kalau circle pertemanan ini ada 2 jenis ya? Ya, Miss. Pertemanan circle yang sehat dan circle yang toksik. Ya. Gaby tahu nggak circle yang toksik itu? Toksik itu yang gimana sih menurut Gaby? Kayak menjelek-jelekan orang lain? Menjelek-jelekan orang lain. Berarti hal-hal negatif ya? Iya. Iya, hal-hal negatif. Terkadang sebuah kelompok itu belum tentu anggotanya itu saling mendukung, benar? Iya, Miss. Iya. Ternyata nggak semuanya circle pertemanan itu sehat gitu. Iya. Iya. Nah, dari circle yang tidak sehat itu maka menimbulkan dampak adanya pertengkaran yang bagaimana nih, baik pertengkaran yang kecil maupun yang besar. Seperti yang Gaby katakan tadi, bakalan ada salah satu misalnya nih dalam satu kelompok tadi ada 4 orang. Salah satunya ngejelek-jelekin sama orang lain gitu, ngejelek-jelekin anggota kelompoknya, padahal sudah dianggap sebagai circle pertemanan. Nah, jadi teman-teman Pentasians hati-hati ya kalau mau buat circle pertemanan gitu ya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang circle pertemanan ini, tadi kan kita katakan kalau circle pertemanan ada 2, yang sehat dan tidak sehat. Menurut Gaby, saat ini kan lagi tren-tren pembahasan tentang bullying. Iya. Ya, Gaby lihat nggak konten yang di IG SMP PPK Penabur yang tentang bullying? Lihat Miss. Ya. Nah, itu dibuat untuk memberitahu siswa-siswi bahwasannya apa sih jenis-jenis bullying itu gitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada dampak bullying? Dampak bullying. Apakah ada dampak dari circle pertemanan yang untuk menimbulkan bullying itu? Ada, Miss. Nah, menurut Gaby gimana nih? Circle pertemanan yang gimana sih yang dapat menimbulkan bullying itu? Yang toksik. Yang toksik. Menurut Gaby, pertemanan yang toksik itu yang bagaimana sih bentuknya? Makanya bisa terjadi bully? Kayak circle-nya teh ngomong-ngomongin fisiknya temennya sendiri, padahal itu udah temen dekatnya. Oh, ngomong-ngomongin fisik temennya, kayak misalnya gini ya, ih kamu itu kok gemuk banget sih gitu ya? Iya. Kurusin dikit lah, nggak enak dilihat, dipandang gitu ya. Selain dari ngata-ngatain fisik, yang gimana lagi pertemanan yang toksik itu? Paling tidak kayak kalau misalnya temennya menang suatu perlombaan jadi iri. Jadi iri. Gaby pernah ngalamin itu nggak? Nggak pernah, tapi pernah lihat. Nggak pernah, ya puji Tuhan nggak pernah ngerasain ya. Apalagi di circle pertemanan yang saat ini nggak terjadi kan? Kok belum nggak akan terjadi kan? Nggak akan terjadi nih. Jadi bully itu dapat terjadi kemungkinan besar karena dari circle pertemanan itu ya Gaby ya. Tadi kita jelaskan bahwasannya bully circle itu ada 2, yang sehat dan yang tidak sehat atau yang toksik. Nah, namanya juga toksik, pasti
negatif gitu ya. Hal negatif kayak yang Gaby katakan. Iya, bahwasannya circle pertemanan itu dapat mempengaruhi terjadinya bullying melalui hal seperti ngata-ngatain teman, ngata-ngatain fisiknya teman gitu. Padahal sudah dikatakan bahwasannya itu anggota circle itu gitu loh. Nah selanjutnya seperti yang Gaby katakan lagi tadi, nggak seneng ketika anggota yang satu dapet prestasi malah ngata-ngatain. Seharusnya kalau kita itu circle pertemanan yang sehat, gimana Gaby? Harusnya diapresiasi temennya. Iya, diapresiasi. Walaupun hanya sekedar ucapan, kayaknya lebih berharga daripada apaan sih? Baru itu aja udah sombong gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu ya di circle pertemananmu. Apalagi kalau kamu nih posisinya lagi deket-deketnya sama temen ya. Iya. Apalagi anak-anak SMP sekarang lagi heboh-hebohnya kalau memilih teman ya, heboh-hebohnya apalagi anak-anak yang kelas 7 nih yang baru jumpa dari sekolah yang satu, sekolah yang ini disatukan di SMP BPK Punabur Tasikmalaya, butuh hal-hal yang sangat teliti untuk memilih teman sebagai circle pertemananmu gitu ya. Ya. Nah, ada lagi nggak yang mau Gaby sampein tentang circle ini atau tentang bullying agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melalui circle pertemanan gitu? Kalau misalnya pilih teman itu temennya jangan dinilai dari luarnya aja tapi dalamnya. Iya, kalau mau memilih teman jangan lihat covernya gitu. Kalau orang-orang bilangnya gimana sih? Don't judge gimana? Judge the book by the cover. Iya, don't judge a book by the cover. Jangan menilai sesuatu dari luarnya. Terkadang seperti buah mangga ya. Kalau di luarnya mulus, belum tentu di dalamnya bagus. Jadi perlu kehati-hatian dalam memilih teman. Bukan kita nyuruh harus pilih-pilih teman gitu ya. Tapi perlunya menyesuaikan diri dalam circle pertemanan. Kalau kamu merasa kurang cocok dalam lingkaran pertemanan itu, maka apa yang harus dilakukan, Gaby? Keluar dari circle. Iya, keluar dari circle pertemanan itu. Banyak orang yang ingin menjadi teman kamu, gitu. Banyak orang yang menjadi teman kamu, yang ingin menjadi teman kamu. Jadi jangan hanya berpatokan bahwasannya nggak ada yang mau berteman sama aku, gitu loh. Jadi perlunya adaptasi dalam memilih teman. Ada lagi nggak yang mau disampaikan sama Gaby? Nggak ada. Oke, Fantasians, dari Miss Deborah untuk pesan episode kali ini, ketika kamu memilih circle pertemananmu, maka pilihlah yang sesuai dengan dirimu dan yang dapat kamu adaptasikan dengan dirimu sendiri. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak cocok dengan pertemananmu. Jadi sesuaikan gaya bertemanmu dengan orang lain. Jadi sehingga tidak terjadi apa tadi? Pertemanan yang toksik. Pertemanan yang toksik yang hingga nantinya ada kemungkinan menimbulkan bully. Oke, sampai di sini episode podcast kali ini. Terima kasih Gaby karena sudah mau hadirkan dalam episode kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dari kita berdua, kita mohon maaf. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. See you.